kata teman-teman dari Nurul ini, pada saat Nurul sedang menginjak-injak pembalutnya dia itu, secara tidak sengaja ada kepala makhluk yang bermuka rusak itu, makhluk berwujud wanita bermuka rusak itu, yang terinjak oleh kaki Nurul. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Dua kisah yang akan aku ceritakan ini mengenai keberadaan makhluk astral di toilet yang berada di mall. Nah, sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan kisah, bisa dikirimkan ke Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa ditulis atau direkod voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh salah seorang kontributor yang kita panggil saja dengan sebutan Nurul. Nurul ini berdomisili di sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pada saat itu Nurul diterima bekerja di sebuah mall yang berada di kotanya, dan dia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama salah seorang sepupunya dan beberapa teman mereka yang mayoritas juga bekerja di mall tersebut. Nurul diterima di bagian cleaning service, dan setelah menjalani pekerjaannya sekitar 2,5 bulan, ia pun dipindahkan ke bagian toilet wanita. Jadi di sana tugasnya adalah membersihkan toilet wanita dan sekaligus menjaganya. Di toilet wanita tersebut, sebenarnya Nurul tidak begitu merasa kerasan karena tempatnya itu sangat pengap dan seperti suram. Jadi meskipun jam kerjanya Nurul ini pada pukul 10 pagi dimulai, tapi dia merasa keadaan toilet yang suram itu karena berada benar-benar di dalam gedung yang tertutup ya. Jadi dia merasa seperti seakan-akan selalu berada di saat malam, dan memang kesannya toilet itu suram dan angker. Selama menjaga toilet tersebut, mulailah Nurul ini bisa melihat hal-hal di luar nalar yang menimpa para pengunjung toilet itu. Misalnya, pintu yang terbanting sangat keras hingga rusak, padahal tidak ada pengunjung ataupun orang lain yang masuk ke bilik toilet tersebut. Jadi bilik toilet itu berjumlah 4, dan salah satunya ada yang pintunya dihempaskan sampai daun pintunya rusak, padahal saat itu bilik tersebut kosong. Selain itu juga ada pengunjung yang terjatuh di lantai toilet karena merasa didorong oleh seseorang dari belakang. Padahal saat itu selain Nurul juga tidak ada pengunjung lain di dalam toilet itu kecuali si pengunjung perempuan tersebut. Dan yang lebih parah yang terjadi di toilet tersebut adalah seringnya pengunjung perempuan yang kerasukan setelah memasuki toilet tersebut. Pada suatu hari, Nurul ini sedang sibuk membersihkan toilet yang selesai digunakan. Nah, saat ia sedang sibuk dengan pekerjaannya itu, tidak ada pengunjung lain kecuali satu orang perempuan. Jadi satu orang gadis yang berada di salah satu bilik toilet. Nah, si perempuan ini keluar dari bilik toilet lalu menuju ke area wastafel yang berjejer di depan toilet. Jadi kan di depan bilik-bilik toilet itu ada jajaran wastafel juga, ada 2 atau 3, dan ada cermin besar di depannya yang sebuah cermin gitu. Nah, si perempuan ini berdiri di sana dengan mengelus-elus rambutnya sambil berjinjit-jinjit, dan tiba-tiba saja dia tertawa. Pada awalnya si perempuan ini
bernyanyi-nyanyi kecil sambil mengelus rambutnya gitu, dan kakinya ini jinjit-jinjit. Nggak tahu dia sedang melakukan apa. Nurul yang pada awalnya tidak begitu peduli dengan pengunjung mal tersebut akhirnya memperhatikan karena tingkah lakunya ini mulai ganjil. Nah, saat ia bernyanyi sambil berjinjit dan mengelus rambutnya itu, lama-kelamaan ini dia menangis lirih. Si perempuan ini lalu tiba-tiba berteriak-teriak histeris. Nah, Nurul yang ketakutan karena saat itu dia sendirian, akhirnya dia pun berlari untuk meminta pertolongan kepada security mall. Dan akhirnya ramailah di situ ya. Dan pengunjung mall yang lain juga berdatangan untuk melihat ke lokasi toilet itu. Dan security-nya pun masuk ke dalam toilet itu, seorang bapak-bapak, dan dia memberikan pertolongan. Setelah dibaca-bacakan doa sesuatu, akhirnya si perempuan yang kesurupan ini pun akhirnya sadar. Dan setelah si perempuan ini sadar, security-nya ini berkata, jin yang menguasai atau makhluk yang membuat perempuan ini kerasukan sudah saya kunci di bilik nomor 1. Jadi bilik nomor 1 itu terletak di paling ujung. Jadi kata Pak Security ini, jin yang sudah dikeluarkan dari tubuh pengunjung yang kerasukan tadi ditaruh di sana dan dikunci. Jadi ia berpesan kepada Nurul supaya jangan membuka toilet itu dulu dan jangan digunakan untuk sementara waktu. Nah, saat itu Nurul pun mengiyakan karena ia percaya kepada Bapak Security itu dan ia tidak memperkenankan pengunjung lain untuk menggunakan bilik nomor 1 itu karena masih ada 3 bilik di sebelahnya yang bisa digunakan. Jadi di area toilet itu ada 4 buah bilik. Nah, ternyata keributan itu didengar oleh manajemen mall. Mereka pun datang ke sana dan bertanya kepada Nurul apa yang terjadi, dan Nurul bercerita bahwa ada pengunjung yang kesurupan tapi sudah bisa diatasi oleh Pak Security itu dan berpesan agar bilik nomor 1 tidak digunakan untuk sementara. Nah, saat mendengarkan penjelasan dari Nurul itu, pihak manajemen mall itu malah marah karena merasa tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Pak Security itu, dan mereka memaksa agar Nurul tetap menggunakan bilik nomor 1 itu. Akhirnya karena paksaan dari pihak manajemen mall dan Nurul juga tidak enak hati karena sudah dimarahi habis-habisan, akhirnya mereka pun menyuruh Nurul membuka bilik itu untuk dibersihkan dan digunakan kembali. Nah, saat Nurul membuka bilik itu, benar saja ternyata beberapa saat kemudian ada pengunjung lain yang masuk ke bilik itu dan akhirnya kesurupan pun terjadi lagi. Nurul yang panik akhirnya berusaha kembali mencari Pak Security untuk menyembuhkan pengunjung mall yang kerasukan tadi. Ia pun berlari ke sana untuk memanggil Pak Security dan bapak itu pun kembali datang ke toilet perempuan itu. Akhirnya pengunjung itu berhasil disembuhkan oleh Bapak Security, dan setelah kejadian yang beberapa kali itu akhirnya pihak manajemen mall pun percaya pada apa yang Nurul dan Pak Security itu katakan mengenai toilet tersebut. Akhirnya sesuai kesepakatan, setelah mall tersebut tutup saat malam dan mereka bersiap untuk pulang, disempatkan diadakan doa bersama dulu agar tidak terjadi hal-hal yang aneh di mall tersebut. Selama beberapa hari kemudian tidak ada hal aneh yang terjadi di toilet mall itu, dan Nurul merasa sedikit lega karena ia merasa bahwa gangguan-gangguan itu telah usai. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh berita bahwa saudara sepupunya yang juga menjaga toilet di lantai bawah mall itu terluka, berdarah kepalanya karena merasa kepalanya dibenturkan oleh sosok yang tidak terlihat di toilet. Akhirnya ia pun mengantar saudaranya itu untuk pulang ke rumah kontrakan mereka. Nah, di perjalanan saat mereka berjalan berdua, karena kebetulan
lokasi kontrakannya itu tidak begitu jauh dari lokasi mall tersebut. Saudara dari Nurul ini mengalami kerasukan dan bahkan mencoba berlari ke arah tengah jalan raya untuk menabrakkan tubuhnya ke arah mobil yang sedang melaju. Untunglah saat itu Nurul yang sigap segera menarik saudaranya dan membawanya ke tepi jalan meskipun saudaranya itu meronta-ronta. Nah, setelah berhasil ditenangkan dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan, di sanalah saudaranya Nurul ini bercerita bahwa ia merasa sering diikuti oleh sosok perempuan yang berwajah rusak parah, berdarah-darah gitu. Bahkan sering juga si sosok perempuan berwajah rusak ini menampakkan diri di kontrakan yang mereka tempati bersama itu. Nurul pun menjadi heran ya, lalu ia pun bertanya kepada saudara sepupunya itu, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kok kamu diteror oleh makhluk bermuka rusak ini? Lalu saudaranya bilang, aku nggak tahu, aku nggak pernah melakukan apa-apa, aku nggak pernah melakukan kesalahan ataupun melakukan hal yang kurang ajar di manapun aku berada. Tapi sudah beberapa hari ini makhluk ini selalu mengikuti kemanapun aku pergi, termasuk saat aku bekerja di mall dan bahkan ikut aku sampai ke rumah ini. Jadi aku sering lihat makhluk itu berkeliaran di dalam mall, terutama di toilet tempatku bekerja dan sampai ke kontrakan. Nah, di saat itulah Nurul mulai berpikir bahwa mungkin saja makhluk itu adalah makhluk yang mengganggu para pengunjung mall sebelumnya, sebelum diadakan doa bersama, dan kini malah mengganggu saudara sepupunya dan bahkan ikut saudara sepupunya itu sampai ke rumah kontrakan mereka. Saat itu Nurul tidak mampu berbuat apa-apa ya, dia hanya menampung keluh kesah saudara sepupunya itu yang terus-menerus diikuti oleh makhluk itu. Ternyata meskipun sudah dilakukan doa bersama oleh para karyawan mall itu, gangguan-gangguan tetap saja terjadi. Bahkan kerasukan juga beberapa kali menimpa pengunjung mall itu. Nah, pada suatu ketika ada seorang karyawan atau petugas juga, sesama petugas di mall itu, yang merupakan rekan kerja dari Nurul, dan hari itu ia menemui Nurul. Jadi dia adalah seorang perempuan. Dia berkata kepada Nurul bahwa rentetan kejadian ini adalah merupakan awalnya berasal dari kesalahan si Nurul. Nah, Nurul yang mendengar cerita dari si rekannya ini, ia pun merasa kebingungan. Kok bisa kesalahan aku? Apa yang aku lakukan? Aku merasa nggak pernah melakukan kesalahan apapun. Nah, si temannya Nurul ini pun bertanya, apakah kamu pernah membersihkan pembalut saat maghrib, saat datang bulan? Dan saat mendengar ucapan itu, Nurul pun berusaha mengingat-ingat lagi. Ternyata beberapa waktu sebelumnya Nurul ini pernah mengalami datang bulan haid ya, dan ia membersihkan pembalutnya di salah satu toilet yang dia jaga ya. Jadi di salah satu bilik toilet. Saat itu dia membersihkan pembalutnya dengan cara menyiramnya pakai air sambil menginjak-injak dengan kaki. Jadi saat ia menginjak-injak pembalut itu untuk mengeluarkan sisa darahnya sebelum pembalut itu dibuang, karena kan biasanya dia selalu membersihkan pembalut itu dulu sampai darahnya hilang, habis diperas lalu baru dibuang sisa pembalutnya. Tapi saat itu setelah dia selesai menginjak-injak dan memang seperti biasanya ya, dia membuang pembalut itu, dan kata teman-teman dari Nurul ini, pada saat Nurul sedang menginjak-injak pembalutnya dia itu, secara tidak sengaja ada kepala makhluk yang bermuka rusak itu, makhluk berwujud wanita bermuka rusak itu, yang terinjak oleh kaki Nurul. Jadi saat ia menggerakkan kepalanya,
menggerakkan kakinya untuk menginjak, mungkin saat itu makhluk itu hendak makan atau menghisap darah dari pembalut itu dan tidak sengaja kepalanya terinjak oleh kaki Nurul sehingga makhluk itu sangat marah. Nah, pada saat itu makhluk itu sebenarnya ingin menyerang Nurul, tapi ternyata di tubuh Nurul ini ada semacam energi atau kekuatan dari leluhur yang selalu menjaga Nurul itu dari gangguan luar. Jadi makhluk itu tidak bisa menyerang Nurul secara langsung. Dan akhirnya makhluk itu pun meluapkan kemarahannya kepada pengunjung mal tersebut yang masuk ke toilet itu, dan juga kepada saudara Nurul yang kebetulan juga bekerja di mal yang sama dan tinggal di kontrakan yang sama. Nah, setelah mendengar penjelasan dari temannya itu, akhirnya Nurul pun menjadi tahu apa penyebab kenapa banyak pengunjung yang kerasukan di toilet mall itu, dan Nurul pun dalam hati pun akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf di dalam hati. Mungkin ia tidak, memang benar dia tidak sengaja menginjak kepala makhluk itu. Dan menurut rekan Nurul, makhluk ini dulunya adalah seorang perempuan yang diruda paksa ya, atau dinodai oleh pasukan tentara Belanda, dan setelah diruda paksa itu ia pun dibunuh dengan cara dihantam kepalanya menggunakan batu hingga wajahnya dan kepalanya ini pun menjadi rusak. Nah, setelah mendengar detail cerita yang seperti itu, Nurul pun merasa selama dia berada di sana mungkin makhluk itu akan terus marah kepadanya dan berusaha mencelakai siapapun yang datang ke toilet itu ataupun yang punya hubungan dengan Nurul. Akhirnya dengan kesadaran penuh, Nurul pun mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai cleaning service di mall itu, dan akhirnya ia keluar dari mall itu. Kisah yang kedua ini dikirimkan oleh Hasan Basri yang berdomisili di kota Sidoarjo. Jadi pada saat itu, pada tahun 2007, dia diterima bekerja di sebuah mal yang terletak di salah satu kota di Jawa Timur. Nah, pada malam itu sekitar pukul 9 lebih, saat mal ini mulai tutup dan satu persatu rekannya bersiap untuk pulang, Hasan ini menuju ke sebuah toilet di lantai atas karena ia merasa ingin buang hajat. Saat itu sebenarnya Hasan ini sudah sering mendengarkan rumor-rumor seram di sekitar toilet tersebut. Banyak para pengunjung, karyawan maupun bahkan satpam mal tersebut yang lari tunggang langgang saat melihat penampakan makhluk astral di sana. Tapi saat itu dia tidak terlalu mempedulikan rumor itu karena ia terkalahkan oleh rasa ingin buang hajat. Jadi menujulah si Hasan ini ke toilet itu, dan ia pun masuk ke dalam salah satu bilik toilet yang memang sudah sangat sepi, tidak ada satupun orang yang datang ke toilet itu. Nah, saat ia sedang duduk dengan tenang di toilet, tiba-tiba ada sosok perempuan yang berdiri di depannya. Jadi posisi dia duduk dan perempuan itu berdiri dan memandangi Hasan ini saat ia sedang buang hajat. Perempuan ini wajahnya sangat pucat, rambutnya aut-autan panjang. Tapi sosok ini tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam dan menatap Hasan, tapi ganjilnya mulutnya ini sangat lebar, jadi seperti robek. Mulutnya sangat besar dan lebar. Nah, Hasan yang sudah setengah jalan melakukan buang hajatnya ini pun, ia merasa ya sedikit terganggu dan ketakutan, meskipun sebenarnya Hasan ini memang sudah terbiasa melihat penampakan makhluk astral. Jadi dengan tanpa menghiraukan makhluk itu, dia pun
segera mempercepat acaranya, membersihkan diri, lalu ia buru-buru keluar dari bilik toilet itu. Dan untungnya makhluk ini tidak menghalangi dia saat ia keluar dari bilik itu. Si Hasan ini pun naik lift menuju ke lantai bawah tempat ia memarkirkan kendaraannya ya. Jadi para karyawan ini disediakan tempat parkir di lantai paling bawah mall. Dia pun naik lift menuju ke sana dan saat berada di dalam lift sendirian itu ternyata perempuan yang dari toilet ini, sosok perempuan berambut panjang aut-autan dari toilet ini dengan mulutnya yang lebar itu ikut juga di dalam lift itu. Nah, si Hasan ini bingung. Sosok ini ngapain mengikuti dia masuk ke dalam lift? Akhirnya ia pun tidak menghiraukan dan begitu sampai di lantai paling bawah, yaitu mereka nyebutnya dock ya. Jadi di sana itu biasanya para supplier mengirimkan barang-barang untuk dijual di mall tersebut dan mereka selalu ke bagian itu. Jadi di sana itu Hasan keluar dari lift, perempuan itu sudah tidak ada. Jadi Hasan pikir ya sudah hilang begitu saja atau kembali lagi ke toilet tadi ya. Dan Hasan pun menghampiri salah seorang temannya yang masih berada di lokasi parkir itu. Mereka pun ngobrol-ngobrol di sana. Dan tak lama kemudian mereka ngobrol sambil ngerokok gitu ya. Ternyata Hasan dan temannya ini mempunyai janji untuk bertemu satu orang temannya yang lain. Jadi mereka sama-sama bekerja di mall tersebut. Dan temannya ini datang dengan mengendarai sepeda motor. Jadi temannya Hasan ini menemui Hasan untuk menawarkan sepeda motor yang dibawanya itu. Jadi mereka pun bertiga mulai ngobrol gitu. Ini sepeda motornya mau ditawarin berapa? Kondisinya masih bagus apa enggak? Dan lain-lain ngobrol gitu. Nah, saat temannya Hasan yang sejak awal duduk bersama dia di dock itu mencoba sepeda motor. Jadi dia ingin mencoba sepeda motor itu. Dia pun naik ke atas sepeda motor dan mencoba mesinnya. Nah, saat dia ingin menyalakan mesin itu, sudah dinyalakan gitu, tiba-tiba Hasan ini melihat sosok perempuan yang mengikutinya sedari toilet itu sampai ke lift, itu duduk di belakang boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh temannya ini. Jadi perempuan ini sosoknya melingkarkan tangannya ke depan, jadi melingkari perut sang teman dan menyandarkan kepalanya dengan mulutnya yang sobek lebar itu ke punggung temannya si Hasan ini. Dan entah mengapa si Hasan ini tiba-tiba terceplos ngomong ke temannya, di belakang kamu ada makhluk yang membonceng. Temannya ini yang sudah bersiap-siap untuk ngegas motor itu spontan ngegas motor ya, dan sampai terjatuh motornya. Untungnya tidak terjadi kerusakan parah. Tapi setelah motornya jatuh, makhluk yang tadi berada di boncengan itu akhirnya menghilang. Dan mereka pun bertiga akhirnya melanjutkan ngobrol lagi, masih membahas tentang sepeda motor itu. Nah, saat giliran Hasan ini tertarik untuk mencoba, ia pun naik ke sepeda motor itu. Dan saat ia mencoba menstarter, secara tidak sengaja ia melirik ke arah belakang. Itu dia melihat kaki yang putih pucat itu menjulur membonceng dia. Jadi dia pun yakin bahwa perempuan itu tadi yang mengganggu temannya atau membonceng temannya tadi itu kembali lagi dan naik ke atas motor itu tadi. Karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang bisa mencelakai dirinya, akhirnya Hasan ini pun turun dari sepeda motor itu dan membatalkan diri untuk mencobanya. Jadi ia tidak jadi mencoba motor itu, meletakkan kembali motor itu, dan ia kembali mengobrol dengan dua temannya tadi. Nah, sosok si perempuan yang tadi hendak membonceng Hasan
itu berdiri di dekat mereka sambil terus mengawasi Hasan. Tapi Hasan tidak menghiraukannya. Nah, dua temannya Hasan ini yang keheranan mengapa Hasan tidak jadi mencoba motor itu. Mereka pun bertanya, loh kenapa kok batal nyoba? Coba aja, gak apa-apa coba. Tapi Hasan bilang gak apa-apa nanti aja. Nah, mereka pun mengobrol sambil tetap makhluk itu melihat ke arah mereka. Dan lama-lama karena merasa mungkin diabaikan ya, tiba-tiba Hasan ini mendengar bisikan di telinganya. Jadi perempuan itu berbisik, saya balik dulu. Nah, setelah mendengar bisikan itu, sebenarnya jarak perempuan ini jauh ya, sekitar beberapa meter dari mereka. Tapi Hasan ini mendengar seolah-olah perempuan itu berbisik di telinganya. Dan ia pun menjawab, ya sudah, balik sana. Dan saat Hasan melirik, si sosok perempuan ini pun sudah pergi. Nah, saat Hasan berbisik seperti itu, temannya pun bertanya, kamu ngomong sama siapa? Enggak, ngomong sendiri kok. Hasan bertanya seperti itu, dan itulah untuk pertama kalinya Hasan membuktikan sendiri bahwa toilet di mall tersebut di lantai atas memang ada penghuninya, dan ia sudah melihat penghuni di mall tersebut. Dan sebenarnya Hasan tidak merasa takut ya, karena dia sangat terbiasa melihat makhluk-makhluk tersebut, makhluk-makhluk astral seperti itu sebelumnya. Dan Hasan di sini hanya untuk membagikan pengalamannya bahwa memang ada makhluk itu di mall itu. Nah, itulah tadi 2 kisah seram tentang toilet yang berada di mall. Terima kasih kepada Nurul dan Hasan Bisri yang sudah men-share ini untuk kami semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini hingga selesai. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau ke mall atau ke toilet khususnya, jangan sampai sendirian. Karena bisa jadi sesuatu juga ada di toilet itu. Nah, sekali lagi terima kasih. Nantikan aku lagi di podcast selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.